Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Aduh, di zaman serba digital sekarang ini banyak banget orang yang memanfaatkan media sosial dengan hal-hal yang negatif. Seperti hal negatif dan positif berlomba-lomba di media sosial. Bahkan ada yang menayangkan orang-orang yang pamer tentang kekuatan gaib di televisi, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di Twitter, penuh dengan hal-hal yang mistis. Dan anehnya, pengunjungnya sangat banyak. Berarti ada banyak orang yang suka hal-hal yang bersifat mistis ya di zaman sekarang ini. Halo Tia. Ya Pak. Sibuk nonton HP ya dari tadi saya lihat. Memang Tia lihat apa itu di HP? Pak Gede, apa kabar? Ya kabar baik sih. Kok main HP terus saya lihat dari tadi. Emang lihat apa? Lagi nonton apaan tuh? Ya banyak sih yang dapat dilihat di HP. Awas lo, kebanyakan di HP nanti gak peduli dengan orang di sekitar lo. Ya benar juga ya Pak. Saya ingat istilah yang seperti ini. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Wah, itulah pepatahnya. Pepatah apa itu? Ya kalau kita main di medsos, teman di samping tidak dihiraukan. Kita sibuk respon orang yang jauh sama kita. Lalu sesudah bertemu secara langsung, masing-masing main HP lagi. Iya, benar sekali. Komunikasi dengan yang jauh. Begitulah si pengguna medsos Pak Gede. Wah, istilah ini benar sekali. Sahabat di samping menjadi jauh. Sementara sahabat yang jauh menjadi dekat. Inilah komunikasi medsos. Itu benar sekali apa yang kamu katakan, Tia. Ya sepertinya kita semua harus jujur dengan hal ini. Kita semua udah terkontaminasi sama kehidupan digital. Benar sekali, Tia. Terkadang saya berpikir kita ini secara tidak sadar sudah tersandra oleh medsos. Bahkan ada banyak orang yang bingung ketika tidak ada koneksi internet. Bahkan ada yang merasa kehidupannya hampa ketika tidak ada HP dan internet. Benar gak gitu? Iya Pak. Itu kenyataan Pak Gede. Sepertinya roh kita sudah jadi di dunia maya. Benar sekali. Tetapi saya pernah membaca satu nasihat dari kitab suci begini, dia. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah, itu yang pernah saya baca. Tapi itu artinya apa ya Pak Gede? Artinya kita sama sekali tidak ada kekuatan untuk melawan arus dunia ini, dia. Memang keinginan rohani kita mau hidup rohani dan hal yang baik. Tetapi nafsu kedagingan kita ini lemah dan kalah oleh arus dunia ini. Nah, disinilah letak kelemahan kita, dia. Dan Tuhan tahu manusia sesungguhnya tidak mampu melawan keduniawian kita ini. Lalu apa yang kita perbuat sekarang Pak Gede? Sebab kenyataan bahwa kita memang benar-benar tidak bisa melawan arus dunia ini. Gini, ada firman Tuhan yang dicatat di dalam kitab suci itu begini. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini,
sehingga dia menjelma menjadi manusia, agar manusia yang ada di dunia ini dapat diselamatkan. Dan dia diselamatkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Begitu ada kata kalimat yang di dalam kitab suci. Wah, ini berita yang luar biasa. Kalau gitu Pak, gimana kita dapat mengalahkan kedagingan kita seperti yang kita bahas sejak dari awal? Nah begini dia, karena kasihnya Tuhan, dia juga berfirman dalam kitab suci bahwa dia mengutus rohnya kepada manusia agar manusia diberikan kemampuan untuk berjalan dalam kebaikan, kebajikan yang berkenan kepada dia. Seperti apa itu roh Tuhan Pak Gede? Kayaknya saya baru pertama kali deh dengar Tuhan ngutus rohnya kepada manusia. Ini sebenarnya itu adalah kuasa yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Tapi bagi yang percaya kepada Dia, rohnya diutus oleh Tuhan adalah rohnya sendiri. Dan roh itulah yang digambarkan seperti burung merpati yang sering kelihatan di beberapa gambar-gambar tentang lambang-lambang itu. Oh ya Pak, ya Pak. Saya pernah lihat simbol burung merpati di buku yang dikasih Kak Jamal. Tapi kenapa harus simbolnya burung merpati, Pak? Oh itu begini dia. Burung merpati melambangkan ketulusan, kesetiaan, kesucian. Karena dari antara jenis burung lainnya, burung merpati yang memiliki sifat-sifat seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu kan hanya simbol saja. Tetapi roh Tuhan itu adalah roh yang dapat memimpin manusia kepada kehendak Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kalau saya simpulkan, ya, manusia sama sekali nggak ada kemampuan untuk ngelakuin hal yang benar dan yang baik ya Pak Gede. Ya, pastinya begitu menurut yang ditulis oleh kitab suci. Bahkan dikatakan manusia itu sesat seperti domba. Masing-masing mereka mencari jalannya sendiri dikatakan. Bahkan bagian lain dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi manusia itu sebenarnya sudah dikuasai oleh kuasa kecemaran duniawi gitu. Saya setuju dengan hal ini. Kenyataannya sekarang saya sendiri gak bisa ngelawan diri untuk tidak dikuasai oleh medsos. Itu salah satu kekalahan saya melawan keduniawian ini. Pastinya banyak hal lainnya yang udah tertindas oleh keinginan kedagingan. Nah, inilah yang saya harapkan kita sadar bahwa kemampuan kita sangat lemah melawan kedagingan kita. Makanya kita perlu kekuatan yang super, kuasa yang hebat untuk mengontrol kedagingan kita, gitu deh dia. Jadi menurut Bapak, gimana caranya agar kita dapat mengalahkan kuasa daging? Kita kayak gimana? Apakah memang ada caranya? Ya, benar. Caranya adalah kita hanya menaruh percaya kita kepada Tuhan yang telah mengutus dirinya. Nah, saya menjelaskan sekarang siapa itu, yaitu yang menamakan dirinya Kristus. Nah, itu yang mesti kita percaya bahwa Dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi kurban buat manusia. Wah, Dia yang mengutus roh Tuhan ke dalam manusia yang mau percaya kepada Dia. Caranya, ya kita mengundang rohnya itu untuk tinggal di dalam diri kita masing-masing. Wah, makasih banyak ya Pak. Udah memberi pengertian kepada saya agar bisa mengendalikan diri untuk
menurut keinginan Tuhan. Dan menurut saya, Tuhan mengutus Roh-Nya karena manusia tidak ada kemampuan melawan kuasa kedagingan dan juga kuasa setan. Nah, sekarang pilihan ada pada kita. Apa yang Bapak katakan dalam hal ini? Seolah-olah Tuhan membuat solusi atas kelemahan manusia ya Pak? Ya, kamu benar sekali dia. Bukan seolah-olah. Ini kenyataan bahwa memang manusia tidak mampu melawan arus dunia ini dia. Dan kekuatan setan juga. Gitu ya. Jadi cuma Tuhan yang mampu memberi kekuatan super kepada kita untuk melawan arus kedagingan dan juga melawan kekuasaan setan ya Pak? Benar sekali Ditya. Sekarang tergantung masing-masing orang. Apakah dia mau percaya hal ini atau menolak? Kalau percaya, ya pastinya dapat kuasa besar dari Tuhan, yaitu Roh-Nya yang akan memimpin kita. Oh, saya rasa perkataan Bapak benar sekali. Pak, ngomong-ngomong, saya mau pamit dulu ya. Soalnya harus bantu ibu saya ngurus kerjaan rumah. Ya, hitung-hitung ngurangin main HP lah. Wah, kamu luar biasa dia. Jadi saya harap kamu bisa mengundang Roh itu secara pribadi, tidak harus bantuan orang lain, karena Tuhan itu berkuasa untuk menguasai hati manusia. Hanya orang itu membuka hatinya supaya Roh itu tinggal dan masuk. Nah, itulah yang namanya Roh Suci Tuhan yang bisa tinggal menguasai diri manusia, sehingga kita bisa mengendalikan melawan kedagingan kita. Oke Pak, saya akan coba dan doa untuk hal itu. Ya, bagus sekali ya. Kasih ya Pak. Iya, salam untuk semua ya. Iya Pak. Di rumah. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.